Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Selanjutnya bagi ikhwan yang ya wa muslimin wal malaikatu wa syuhada wal awliya wa sallallahu alaihi wa abaina wa abaikum warahmatina wa ummatikum wa sallallahu Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-dharaini amin. Pada para pemirsa IGTV dan channel YouTube PKPT Universitas Hidayah Pasuruan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama masih diberi rahmat dan nikmat oleh Allah untuk bersama-sama belajar bersama dalam kajian kurma pesan dipenuhi PPNU, PKPT, UIP atau Universitas Hidayah Pasuruan. Alhamdulillah, ini kita masuk pada majelis yang selanjutnya, yakni Al-Hadisus Salisu Asyara. Al-Hadisus Salisu Asyara atau hadis yang ke-13. An Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik. Qala bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu tidak dikatakan seorang yang beriman atau mukmin. Siapa yang tidak dikatakan seorang yang mukmin? Ahadukum, salah satu dari kalian atau sebagian dari kalian, hatta yuhibbu, sehingga dia mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma, perkara, yuhibbu, yang ia cintai. Siapa tadi yang mencintai? Ahadukum, li nafsihi, pada dirinya sendiri, pada dirinya salah satu dari kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menjadi kategori indikasi atau indikator dari tanda seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Orang tidak akan dikatakan seorang yang mukmin kalau hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Teksnya di sini mengatakan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, cinta di sini boleh saya kategorikan dalam beberapa fase. Ada kalau kita hubbillah wa hubbi rasulillah, cinta kita kepada Allah itu adalah cinta di mana kita ingin selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan satu harapan yang sangat besar sekali kita berharap semoga pada akhirnya kita menjadi orang-orang al-muflihun, orang-orang yang beruntung karena mendapatkan pahala yang sangat agung, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti.
Sementara ada hubun Nabi atau mencintai Nabi Muhammad SAW, ini lebih pada harapan kita, rasa cinta kita kepada Nabi dengan satu harapan semoga kita dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan satu harapan besar yang lainnya adalah semoga kita diakui, ya, selain diakui sebagai umatnya, kita diakui orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Nah, ada lagi hub atau cinta sesama manusia. Nah, cinta sesama manusia ini lebih saya artikan sebagai penghargaan atau menghargai sesama makhluk, menghargai sesama makhluk. Jadi kalau kita mencintai kaum muslimin dalam kategori ini, kita menghargai mereka sebagai sesama makhluk. Nah, ada lagi yang paling tidak tepat, ada yang bukan tidak tepat, perlu ada apa namanya, ada ikatan-ikatan hukum di situ. Itu adalah cinta lawan jenis. Nah, ini kalau yang muda-muda senang gitu kalau sudah bilang cinta lawan jenis. Itu lebih pada syahwat insani. Itu yang kita juga pernah merasakan, masih tua-tua juga pernah muda itu ya, pernah merasakan itu. Tapi beda, fase cintanya tidak sama. Kalau kita cinta hubbillah, hubbil rasul, hubbil mu'minin, wa hubbi jami'il khalaik yang ada di alam ini. Nah, di sini yang lebih ditekankan itu adalah pada hubbil makhluk, hubbil makhlukat, atau mencintai makhluknya Rasulullah yang dalam hal ini adalah manusia. Menghargai, kalau orang Jawa bilang itu apa istilah, tepo seliro. Tepo seliro itu menyambungkan rasa kita dengan orang lain. Jadi kalau memang kita ini merasa senang diberi, maka jangan menghentikan langkah kita untuk menyenangkan orang lain ketika kita beri. Kalau kita merasa sakit untuk disakiti, kita merasa tidak sakit ketika disakiti, maka jangan sekali-kali menjadikan diri kita penyebab sakitnya orang lain. Kalau kita ini merasa bahagia ketika disanjung misalnya, maka jadilah diri Anda orang yang menjadi penyebab bahagianya orang lain dengan sanjungan Anda. Nah, ini memberikan penghargaan yang sama. Kalau kita merasa sakit ketika dipukul, ya jangan sekali-kali memukul. Karena tanda seorang muslim adalah al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari kezaliman dirinya, khususnya ketika dibuat oleh lisan dan tangan. Nah, artinya ya jangan ribah. Kalau kita dirasani, kalau dirasani bahasa Indonesia digosipkan gitu ya. Kan merasa tidak enak pasti itu, apalagi kalau sampai difitnah. Ya jangan sekali-kali kita membuat gosip atau memfitnah orang lain, karena pasti itu akan merasa sakit sebagaimana yang kita rasakan. Nah, maka kita ini sedikit tambahan untuk warga dan kita para pengurus maupun para kader IPNU PBNU yang ada di baik IPNU PBNU maupun di BKPD. NU sendiri menempatkan sebuah hubungan ini dalam 3 frame. Yang pertama, nanti ketiga-tiganya ini akan dibungkus dalam satu bentuk ukhuwah atau sebuah persaudaraan, sebuah kebersamaan, penghargaan bersama. Ini dalam 3 frame. Yang pertama ada yang namanya ukhuwah al-islamiyah, atau sebuah persaudaraan yang dijalin atas dasar kesamaan dalam satu keyakinan, yakni sama-sama kaum muslimin, sama-sama Islamnya, tanpa harus memandang apakah kamu ini dari suku mana, bahasamu apa, warna kulitmu kayak bagaimana, itu tanpa dipandang. Mau orang kulit hitam kah, mau dari suku Jawa, Madura, Bugis, dan mana lagi, Dayak, dan
lain sebagainya, Batak dan lain sebagainya. Tidak peduli, tidak perlu kita tahu atau kita care bermasalah dengan latar belakang sukunya, warna kulitnya, selama sesama orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tidak dalam tanda kutip membahayakan, la dirar wala darar, tidak membahayakan orang lain dan tidak membuat dirinya berbahaya sebagaimana sudah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah yang ada. Ini dia adalah saudara kita, terlepas dari apa organisasinya, apa jamiahnya, sama, semuanya adalah saudara kita, sesama kaum muslimin. Maka di sini ukhuwahnya adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ada namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini sebuah persaudaraan, tali persaudaraan yang dirajut dan dijalin karena sama-sama satu nasionalisme, satu rasa kebangsaan. Tidak peduli apakah dari Papua kah, dari Aceh kah, dari Sumatera kah, dari Kalimantan, Jawa, Madura, Bali dan lain sebagainya kah, selama dalam satu wilayah Nusantara, ya ini saudara kita. Entah dia yang berbahasa Sunda, berbahasa Jawa, berbahasa Makassar, Melayu, mempunyai budaya Melayu dan lain sebagainya. Ini selama dia adalah orang yang menjadi wilayah satu negara, biasanya ini adalah saudara kita. Dan ini biasanya lebih terasa kalau sama-sama di luar negara, sama-sama merantau gitu. Kamu dari mana? Dari Jawa. Oh iya saya dari Jawa juga. Jawa mana? Jawa Timur. Oh iya saya juga Jawa Timur. Kamu mana? Saya Banyuwangi. Lah kamu mana? Saya Madiun. Itu kayaknya wah dekat ya, padahal sama-sama jauhnya. Tapi ketika di luar itu kayak saudara sendiri itu. Oh Madiun wah dekat ketika saudara. Mana ini? Teman kamu rumahnya mana? Oh Madiun dekat itu sama saya Banyuwangi, sama-sama Jawa Timur. Padahal kalau perjalanan masih 8 jam. Ini lebih dari 8 jam ya. Nah ini mencintai. Dan yang ketiga itu ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Sebuah jalinan persaudaraan yang dijalin karena dasar sesama makhluk Allah yang berupa manusia. Selama Anda adalah seorang manusia, Anda kita saudara. Nah, semua maka tidak boleh membunuh, tidak boleh apalagi sampai menghilangkan nyawa, mengalirkan darah, merampas hak, merampas harta, merampas ini tidak boleh. Maka dalam semua bentuk ukhuwah ini, ya, jamiah kita, jamiah Nahdlatul Ulama ini mengumpulkan dalam satu wadah ukhuwah yang disebut dengan ukhuwah Ahmadiyah, terdiri dari 3 pilar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang harus menguatkan kita di sini, sebelum kita melakukan hal buruk pada orang lain, coba kita lihat pada diri kita sendiri. Berkenankah kita ketika kita dilakukan keburukan oleh orang lain terhadap diri kita? Tetapi kalau kita berkenan, ya monggo, kalau sampean mau buat buruk silahkan. Yang banyak itu kalau kita diburuki atau dijahati, nggak enak itu pasti nggak senang. Maka jangan membuat yang lain menjadi hal. Ayo semakin kita jalin kebersamaan, semakin kita perkuat kebersamaan, kita perkuat persatuan agar supaya negara kita tercinta, jamiah kita yang sama-sama kita cintai menjadi baldatun thayyibatun, jamiatuna jamiah qawiyah. Sedikit ini yang bisa kami sampaikan, semoga selalu dengan iringan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.